Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 11 April 2022. Sajian utama hari ini antara lain, Aliansi BEM tolak perpanjangan jabatan Presiden. Solar langka, DPRD Oku panggil Pertamina. Dan jangan lewatkan akibat harga anjlok, petani membiarkan buah tomat membusuk. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Mahasiswa se-Sumatera Selatan berdemonstrasi di Simpang 5 kantor DPRD Sumsel. Mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo menyatakan menolak penundaan dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas yang tergabung dalam Aliansi BEM Mahasiswa se-Sumatera Selatan ini berdemonstrasi di Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kamis kemarin. Kawat duri kepolisian menghalau kerumunan massa menuju gedung DPRD, membuat aksi demonstrasi terpaksa dilakukan di jalan. Para mahasiswa tidak dapat masuk ke halaman gedung DPRD Provinsi Sumsel. Dalam tuntutannya, ribuan mahasiswa ini mendesak Presiden Joko Widodo menolak agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Mahasiswa menilai tindakan tersebut akan mencederai undang-undang yang mengatur masa jabatan presiden hanya 5 tahun. Mahasiswa juga menuntut agar pemerintah memperhatikan rakyat akibat dampak ekonomi, mulai dari pemulihan masa pandemi, kelangkaan minyak goreng, kelangkaan bahan bakar minyak, dan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Yang katanya ada salah satu menteri Indonesia mengatakan bahwasanya dia memiliki 110 juta data masyarakat untuk menunda pemilu. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada terbukanya masalah data tersebut. Terus ada lagi tuntut kami permasalahan tentang minyak goreng. Jelas minyak goreng. Indonesia ini pernah saya baca bahwasanya Indonesia ini adalah penyumbang separuh dari dunia untuk minyak goreng. Tapi kenapa di Indonesia bisa sampai langka ketika tidak direalisasikannya negosiasi ke gedung DPRD Sumsel membuat ribuan massa memblokir jalan Simpang 5 DPRD Sumsel yang berdampak kemacetan panjang beberapa saat. Sampai akhir aksinya tidak diizinkan masuk, kerumunan ribuan mahasiswa membubarkan diri secara tertib. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sementara itu, antrian panjang kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di SPBU Kabupaten Oku masih terjadi. DPRD Oku memanggil pihak Pertamina Region Oku Raya untuk rapat dengar pendapat terkait kelangkaan BBM. Banyaknya laporan masyarakat terkait susahnya mendapatkan BBM subsidi jenis solar membuat DPRD Oku memanggil Pertamina Region Oku Raya untuk rapat dengar pendapat Kamis kemarin. Pemanggilan ini dilakukan lantaran antrian kendaraan yang akan mengisi BBM subsidi jenis solar makin parah setiap harinya. Dalam pertemuan ini, Pertamina Region Oku Raya diwakili Sales Branch Manager Pertamina Ziko Aldila mengakui jika ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan sehingga terjadi antrian panjang. Pertama, adanya pengurangan kuota BBM jenis solar sebanyak hampir 10%. Kemudian yang kedua, adanya pengisian berulang oleh oknum sehingga banyak masyarakat yang tidak kebagian. Menurutnya pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada konsumen SPBU. Pihaknya hanya bisa memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan sasaran. Pertamina sudah menjatuhkan sanksi tersebut kepada salah satu SPBU karena pengisian Pertalite menggunakan regen. Namun untuk pelanggaran jenis solar belum ditemukan. Akan lebih tindak tegas apabila ada penyelewengan konsumsi BBM subsidi ya, terutama yang tidak sesuai peruntukan. Kemudian yang kedua, coba kita untuk ada penambahan penyaluran sedikit sampai 10% di Oku. Apabila tidak terurai, mungkin kita akan cari sumber masalahnya lagi. DPRD Oku menyimpulkan jika kelangkaan dan antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM subsidi jenis solar karena tidak ada pengawasan terhadap penyaluran sehingga terjadi antrian panjang. DPRD Oku akan melaporkan Pertamina Oku ke tingkat lebih tinggi atau ke BPH Migas. Untuk itu berkaitan dengan tugas, fungsi, kewenangan Pertamina Oku akan kita laporkan di tingkat lebih tinggi.
Jadi selama orientasi kita berpikir bahwa ini kesalahan konsumen, ini kesalahan SPBU, coba kita geser bahwa di mana tugas pokok fungsi Pertamina dalam mengawasi SPBU, di situ kita uji. Menurut Yudi, selama ini antrian panjang disebabkan konsumen atau SPBU. Namun kini ditemukan fakta jika Pertamina tidak menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, antrian kendaraan untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi juga terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lahat. Antrian kendaraan ini terjadi akibat pengurangan kuota BBM jenis solar yang dialami pihak SPBU. Antrian kendaraan ini terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Lahat. Antrian solar ini didominasi dump truck serta angkutan umum. Antrian BBM ini selalu terjadi di Kabupaten Lahat sejak tahun lalu, namun pada tahun 2022, antrian kendaraan dipastikan meningkat karena jatah solar untuk Kabupaten Lahat dikurangi hingga 5.000 kiloliter. Pengurangan kuota BBM jenis solar bersubsidi ini merupakan keputusan BPH Migas. Jika pada tahun 2021 Kabupaten Lahat mendapat jatah sebanyak 20.000 kiloliter atau lebih kurang 1.700 kiloliter per bulan, namun untuk tahun ini 2022 Kabupaten Lahat mendapat jatah sebanyak 15.000 kiloliter atau 1.250 kiloliter per bulan. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Lahat, Afrianto Syefullah menyatakan pengurangan kuota BBM jenis solar bersubsidi ini sangat berdampak pada meningkatnya permintaan solar sehingga terjadi antrian panjang di SPBU. Di mana pada tahun 2021 kemarin kita mendapatkan realisasi itu sekitar 20.000 masih terdapat antrian. Nah, tahun ini kita dapat 15 dari BPH Migas. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap keputusan BPH Migas bisa berubah paling tidak untuk menghadapi hari besar keagamaan seperti saat ini. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 komisioner Bawaslu dan 2 ASN Pemkab Musirawas Utara sebagai tersangka. Mereka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah Pemkab Muratara tahun anggaran 2019 dan 2020 yang merugikan negara sebesar 2,5 miliar rupiah. 5 orang yang ditetapkan tersangka Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, yakni Munawir, Ketua Bawaslu Muratara Muhammad Ali Asek dan Paulina, anggota Komisioner Bawaslu Muratara, serta 2 orang ASN Pemkab Muratara, masing-masing sebagai bendahara dan staf bendahara. Mereka ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah Pemkab Muratara untuk Bawaslu Muratara anggaran tahun 2019 dan 2020. Kelima tersangka sebelumnya menjalani pemeriksaan di ruang tipikor pidana khusus Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau selama hampir 4 jam sebagai saksi. Selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga komisioner Bawaslu dan 2 orang stafnya langsung mengenakan rompi merah digiring keluar dari Kejari Lubuk Linggau menuju mobil tahanan. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Yuriza Antoni menyatakan kelimanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemkab Muratara untuk Bawaslu Muratara anggaran tahun 2019 dan 2020 yang merugikan negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Ada 5 tersangka ya. Jadi tersangka pertama inisial MW, dia selaku Ketua Bawaslu. Yang tersangka kedua MA, komisioner. Yang tersangka ketiga PL, komisioner. Tersangka keempat si SZ, bendahara, dan tersangka kelima KR, itu staf bendahara. Kelima tersangka dititipkan ke Lapas Lubuk Linggau untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Usai menahan mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih kembali menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih yang juga asisten 3. Tersangka terlibat korupsi bantuan operasional kesehatan atau BOK tahun 2017 dengan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Usai dilakukan pemeriksaan sekitar 3 jam, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih yang juga asisten 3, Happy Tejo, langsung dijebloskan ke rumah tahanan Prabu Mulih hingga 20 hari ke depan terkait tindak pidana korupsi bantuan operasional kesehatan atau BOK tahun 2017. Penahanan dilakukan atas fakta persidangan yang diungkap terpidana Ningsih atas keterlibatan mantan Kepala Dinas Kesehatan serta bendahara dan beberapa pegawai yang ikut menikmati uang hasil korupsi yang bertanggung jawab atas perbuatan korupsi tersebut.
Sebelumnya, tim tindak pidana khusus Pitsus Kejari Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan dan penyitaan berkas kasus korupsi pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih tahun 2017. Penggeledahan terkait kasus dugaan penyelewengan dana bantuan operasional kesehatan dengan nilai kerugian negara mencapai 141 juta rupiah dengan tersangka Ningsih selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK. Kita berpatokan kepada siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya kegiatan tersebut. Kita bukan mengejar masalah uang yang disebutkan oleh Nur Malakari tersebut, tapi siapa yang bertanggung jawab terhadap tidak terlaksananya kegiatan ini sesuai yang diinginkan. Terbongkarnya kasus korupsi oleh oknum pegawai di Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih ini bermula adanya laporan dari tenaga kesehatan yang mengaku jika uang honor kegiatan yang menjadi haknya tidak dibayarkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dari Prabu Mulih, Berry Prima, iNews melaporkan. Akibat harga anjlok, petani membiarkan buah tomat membusuk. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, tarik ulur pemilu 2024 tunda ataukah akan dilaksanakan masih berpolemik. PKPU yang belum rampung membuat tahapan pemilu belum dapat dilaksanakan di kabupaten kota di Indonesia. Seperti halnya di KPUD Kota Palembang yang masih menunggu instruksi KPU RI untuk memulai tahapan pemilu 2024.
Hingga kini KPUD Kota Palembang belum mendapatkan kepastian kapan akan dilaksanakannya tahapan pemilu 2024. Berdasarkan peraturan, aturan pemilu 2024 masih sama seperti pemilu 2019, yakni partai politik peserta pemilu 2024 ditetapkan selambat-lambatnya 18 bulan sebelum pemungutan suara. KPUD Kota Palembang masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 dan menunggu regulasi tentang pelaksanaan pemilu mendatang oleh KPU RI. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPUD Kota Palembang Muhammad Joni menyatakan pihaknya siap menjalankan instruksi KPU RI baik dalam melaksanakan verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi serta melaksanakan tahapan pemilu. Menurut KPUD Kota Palembang, seharusnya pelaksanaan tahapan pemilu sudah dapat dilakukan pada Agustus 2022 ini, namun pihaknya masih menunggu PKPU yang mengatur pelaksanaan hal tersebut. Memang sampai sekarang PKPU untuk mengatur terkait dengan itu memang belum ada. Kita masih pada prinsipnya kita di kabupaten kota ini masih menunggu regulasi yang sedang diproses di KPU RI. Sementara untuk anggaran KPUD seluruh Indonesia berdasarkan usulan anggaran terakhir yang diajukan kepada DPR terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 76 triliun rupiah. Lebih dari separuh anggaran tersebut dialokasikan untuk honor penyelenggara, yakni petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan yang dilakukan Otori Effendi alias EF terhadap 5 warga desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya Oku pada November tahun lalu mulai disidangkan. Pada sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan dan menghadirkan 9 saksi. Sidang kasus pembunuhan yang dilakukan Otori Effendi alias EF terhadap 5 warga desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya Oku ini digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja. Sidang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja Hendri Agustian bersama 2 hakim lainnya. Sidang ini merupakan sidang perdana terhadap terdakwa setelah sebelumnya penyidik Polres Oku melengkapi berkas pemeriksaan dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Oku. JPU membacakan dakwaan terhadap terdakwa yang juga mengikuti sidang secara virtual dari rumah tahanan Polres Oku. Sidang menghadirkan 9 dari 11 saksi yang ada di lapangan, kemudian 1 saksi ahli kejiwaan dari RSJ Ernaldi Bahar Palembang. Sebelumnya terdakwa sempat dibawa ke RSJ Ernaldi Bahar untuk dilakukan observasi dan hasilnya terdakwa dinyatakan waras dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Oku. Saksi lain merupakan saksi di lapangan pada saat kejadian. Bahkan ada beberapa orang saksi yang merupakan kerabat dan keluarga korban sendiri. Kalau saksi ahli tadi sih yang di BAP ini cuma 1, tapi menurut penjelasan dari saksi ahli tadi itu ada tim 3 orang. Yang menjelaskan bahwa intinya si pelaku ini, si terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa. Terdakwa Otori Effendi saat ini masih dititipkan di rutan Polres Oku untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sidang akan kembali dilanjutkan Selasa pekan depan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, petani di Kota Pagar Alam membiarkan buah tomat membusuk di batang dan mencabut tanaman tomat mereka akibat anjloknya harga tomat. Para petani pun mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Anjloknya harga sayuran tomat membuat petani di Kota Pagar Alam membiarkan buah tomat membusuk di pohon. Sebelumnya harga tomat Rp2.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp300 per kilogram. Selain tidak dilakukan panen oleh petani, buah tomat juga sebagian dibagikan ke warga yang datang ke lokasi kebun maupun warga sekitar. Murahnya harga sayuran tomat ini disebabkan musim panen yang bersamaan, sehingga buah tomat di pasar berlimpah. Dengan harga yang murah ini, petani enggan memanen sehingga buah tomat membusuk di pohon maupun dibiarkan membusuk di lokasi kebun. Sebagian batang tomat juga dicabut petani. Seorang petani di Dusun Tanjung Payang, Alpen Ruliansyah menyatakan tidak dipanennya buah tomat ini karena harga anjlok dari Rp2.000 per kilogramnya menjadi Rp300 per kilogramnya. Turun Kak, murah Kak. Dari harga 2.000 sampai harga Rp300 sekarang. Cabutin semua karena tomat kan gak ada harga, kita buat panen dan kan untuk ngari orang untuk beli kotak aja nggak cukup. Sementara itu petani lainnya Nana menyatakan murahnya harga tomat ini petani mengalami 2 kali kerugian tenaga dan modal. 2 kali, satu kan tenaga, 2-nya kan uang udah besar modal gitu, mau harus
harapannya supaya pemerintah itu kenaikan tomat supaya bagus buat petani tomat. Anjloknya harga tomat saat ini mengakibatkan petani mengalami kerugian jutaan rupiah. Petani berharap pemerintah daerah dapat menstabilkan harga tomat. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Ifman, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.